Om Swastiastu. Halo teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Nah hari ini di video YouTube kali ini saya akan memperbincangkan mengenai proyek UAS yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah Bahasa Indonesia untuk spesial di jurusan Pariwisata Budaya, kemudian Ilmu Komunikasi dan Hukum ya. Nah teman-teman dalam mata kuliah umum Bahasa Indonesia ini teman-teman memiliki tugas atau proyek UAS itu yang dilakukan secara individu dan tenggat waktunya itu adalah di akhir Desember 2026. Jadi selama itu teman-teman saya bebaskan dari perkuliahan karena materi sudah selesai begitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan integrasi topik kebahasaan ya dari mulai ejaan, kemudian kata ya, morfologi, fonologi, sintaksis ya, kalimat, kemudian wacana atau paragraf dalam dimensi kebahasaan yang diintegrasikan dengan jurusan teman-teman masing-masing ya. Misalnya ada di pariwisata budaya, kemudian ada ilmu komunikasi dan hukum. Nah, itu silahkan mencari topik yang berkaitan. Nah, adapun tugas teman-teman setelah nanti bisa mengerjakan proyek UAS ini akan dapat mengikuti post-test yang nanti akan mengulas materi dari awal sampai akhir ya. Nah, teman-teman saya ingin berbagi di sini eh, materinya, yaitu teman-teman bisa mengambil tokoh publik atau program yang bisa diakses oleh publik ya. Salah satunya itu siniar atau podcast di YouTube, kemudian Reels Instagram ataupun TikTok. Nah, itu bisa karena hari ini saya khususnya ya berhadapan dengan generasi Z gitu ya. Tentu sudah tidak lagi menonton televisi barangkali ya karena saya juga sangat jarang untuk menonton televisi. Nah, ataupun mungkin teman-teman mau mengambil program televisi, misalnya Mata Najwa, kemudian ada eh, programnya misalnya Resa ya, yang satir, komik satir begitu. Nah, itu dipersilahkan ya kalau ada teman-teman yang mau tetap mengakses di televisi. Ya. Tapi mungkin teman-teman akan banyak berkutat pada siniar atau podcast ya. Nah, tugas teman-teman adalah mengambil satu wacana atau satu tokoh publik gitu dalam satu program. Misalnya Najwa Shihab dalam programnya Mata Najwa gitu ya, atau siniar podcast yang sedang naik daun, misalnya dari podcast atau siniarnya Agus Mulyadi, Gita Wirjawan, Raditya Dika bahkan ya, atau agak lain, nah itu boleh ya. Nah, tugas teman-teman itu adalah menganalisis gaya bahasa, ya, gaya bahasa mulai dari diksi, pilihan kata, kemudian kalimat, tata kalimat, kemudian paragraf wacana yang disampaikan dan aplikasinya gitu ya di dalam komunikasi serta bagaimana dampak atau implikasinya untuk mempengaruhi publik gitu ya, bagaimana opini yang disampaikan gitu ya, pro dan kontra eh, terkait dengan kalimat-kalimat yang dipilih gitu ya, kemudian maknanya secara semantik itu apa gitu. Nah, teman-teman bisa bahas itu. Nah, jadi teman-teman di sini yang saya maksudkan integrasinya itu dalam pemilihan tokoh atau program yang teman-teman pilih. Misalnya di hukum, nah teman-teman bisa mengambil program Mata Najwa dengan tokohnya itu Najwa Shihab, kemudian ada yang sering membahas hukum ya, banyak sekali teman-teman itu salah satunya adalah program Metro TV gitu atau programnya dari Hotman Paris yang sering mengundang Kopi Joni itu ya, yang sering mengundang membantu masyarakat-masyarakat kelas bawah dalam mendapatkan keadilan hukum. Nah, itu boleh. Kalau teman-teman di jurusan pariwisata budaya, nah itu bisa mengambil topik-topik atau tokoh-tokoh yang relevan untuk membawa misalnya wisata spiritual, bagaimana pandangan-pandangan tokoh gitu ya, tokoh publik, tokoh di Bali atau di nasional. Kemudian juga bagaimana pariwisata itu pada berdampak pada eh, ekonomi yang positif atau budaya yang positif atau mempertahankan lanskap yang positif gitu. Kemudian kalau teman-teman berada di jurusan ilmu komunikasi, nah ini mungkin skopnya lebih luas ya karena kan ilmu komunikasi itu bisa dibicarakan dari POV yang beragam gitu ya atau sudut pandang yang beragam.
Nah, salah satunya mungkin teman-teman ada yang tertarik tentang membicarakan buku gitu ya, podcast-podcast yang membicarakan buku, film. Nah, itu juga bisa teman-teman bahas ya. Yang penting yang menjadi konten atau materi utamanya itu adalah teman-teman membahas bagaimana diksi, pilihan bahasa, kemudian implikasinya dan dampaknya terhadap publik gitu. Ya, misalnya ini kemarin ada yang viral ya di tahun 2023, 2022 atau 2023 gitu Najwa Shihab dalam programnya Mata Najwa itu mewawancarai kursi kosong. Nah, itu bisa dianalisis bagaimana Najwa Shihab memilih kata-kata, memilih kalimat, memilih pertanyaan ya. Biasanya Najwa Shihab selalu dengan prolog dan epilog yang berima. Nah, apakah itu sengaja dilakukan atau punya maksud-maksud tertentu? Nah, silakan teman-teman bahas itu bagi yang jurusan hukum atau ilmu komunikasi ya. Nah, kalau teman-teman di Parbud juga ada banyak siniar yang membahas mengenai pariwisata gitu ya dan dampaknya terhadap dunia serta nasional. Nah, itu silahkan teman-teman gali lebih dalam siapakah tokoh yang bisa Anda analisis gaya bahasanya. Nah, ini misalnya kita dari segi ilmu komunikasi ya, ada retorika yang digunakan Najwa Shihab yang dikutip dalam episode Cipta Kerja, mana fakta, mana dusta gitu ya. Nah, ini silahkan teman-teman boleh ambil dari sisi gaya bahasanya, ada gaya bahasa metafora, satir, kemudian sarkasme atau ironi gitu. Nah, silahkan teman-teman analisis itu secara tajam gitu ya, kalimat mana yang menyatakan seperti itu. Nah, yang saya minta nanti teman-teman berikan saya tautan ya, tautan video ya yang berbicara mengenai tokoh itu gitu atau tokoh itu membicarakan materi apa. Nah, itu diberikan saya tautannya kemudian teman-teman menganalisis. Sehingga kalau teman-teman mengumpul lewat Word atau PDF, saya klik tautannya, saya bisa langsung terarah di videonya ya, gunakan hyperlink atau apa. Nah, gimana caranya menautkan itu? Nah, silakan teman-teman berselancar di media sosial ya. Seharusnya semester 3 itu sudah paham dengan bagaimana pemakaian teknologi hyperlink dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu dianalisis dari analisis kebahasaan yang tajam ya. Dan bagaimana kemampuan teman-teman dalam memberikan argumentasi pro atau kontra gitu ya, atau bagaimana teman-teman memberikan analisisnya dari segi kebahasaan. Nah, bisa teman-teman gunakan teori-teori yang sudah kita pelajari. Dan teman-teman bisa menganalisisnya dalam bentuk karya ilmiah boleh, atau artikel ilmiah seperti itu boleh, atau bisa semi populer. Nah, itu bisa ya bagaimana wacana publik itu atau tokoh publik itu dalam memberikan arahan, memberikan kebijakan, memberikan sebuah statement itu sangat berpengaruh gitu ya. Seperti mungkin teman-teman yang berkaitan dengan banjir ya, bencana begitu. Nah, teman-teman melihat bagaimana respon publik terhadap wacana-wacana dari oknum-oknum pejabat yang mungkin kurang elok gitu ya dilakukan gitu di tengah suasana yang sedang berduka. Nah, teman-teman harus menganalisisnya itu kan dari segi bahasa. Ingat bahwa dalam dimensi bahasa, bahasa itu tidak hanya teks, tidak hanya kata gitu ya, ada konteks, ada konteks, kemudian juga ada bahasa verbal, bahasa nonverbal ya. Nah, jadi itu bisa menjadi bumbu analisis teman-teman ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ketika teman-teman misalnya ada di jurusan hukum, silahkan kalau itu kontennya ada tentang hukum, nah teman-teman bisa menganalisisnya dari segi hukum dan tapi yang paling penting adalah bagaimana bahasanya ya, gaya bahasa, diksi, kemudian makna yang disampaikan itu bisa memengaruhi publik gitu ya, entah itu pro atau kontra. Nah, teman-teman analisis. Ini waktunya sampai akhir Desember 2026 dan nanti dikumpulkan lewat Drive. Nah, ini tiket masuk untuk UAS. Setelah itu teman-teman ada post test ya. Jadi untuk saya bisa memberikan nilai dari awal akumulasi ya, dari pembelajaran em, sintaksis, morfologi, fonologi, tata kebahasaan EYD gitu ya, kalimat efektif dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ada post test untuk saya bisa memetakan apakah teman-teman memahami pembelajaran MKDU Bahasa Indonesia ya. Semoga teman-teman bisa
memaknai tugas ini, dan jika tidak bisa atau ada kendala atau ada pertanyaan, nah teman-teman bisa menghubungi Korti yang japri ke saya ya, melis pertanyaan-pertanyaan yang belum terungkap dalam video ini. Nah, sekali lagi tidak ada pembelajaran baik daring maupun luring. Nah, teman-teman berfokus pada proyek UAS ini selama 2 sampai 3 minggu ya. Saya tunggu karya terbaik teman-teman dan analisis terbaik teman-teman. Jangan lupa untuk memberikan hyperlink tautan gitu ya, video yang teman-teman bahas. Terima kasih dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.